tadi dikatakan oleh Bapak Andri, ada kata takut, ada kata khawatir. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada para murid, jangan takut, ini aku. Ketika di laut, masih ingat ya? Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Mengapa kamu kurang percaya? Ini aku bersamamu. Rasa takut muncul ketika Tuhan tidak diperhitungkan. Dan kalau Yesus berkata seperti itu kepada para murid, supaya nggak takut, tolong perhitungkan bahwa saya itu bersama kamu. Saya juga ada di kapal ini. Ini juga bisa menjadi bahan bagi kita, supaya anak-anak tidak takut dengan masa depan. Kita menyadarkan, nak, jangan takut, Tuhan selalu beserta. Makanya Tuhan harus selalu diperhitungkan. Kalau pas sekolah, lalu kemudian Bapak Ibu Guru memberi ulangan, ingat, Tuhan harus diperhitungkan. Mudah-mudahan dengan itu, anak lalu kemudian juga rendah hati, sambil mengerjakan, tetapi mengerjakan dengan percaya Tuhan beserta. Dan kalau mau nyontek juga mikir, karena Tuhan beserta. Tapi begitu juga orang tua. Memang jadi mengerti kalau sekarang ini tidak sedikit orang tua yang takut. Saya juga takut, tapi takutnya pada kecoa. Tidak sedikit orang tua yang takut. Dan terhadap kita yang seperti ini, Tuhan Yesus pun mengatakan yang sama, jangan takut. Takut itu kalau saya nggak diperhitungkan. Maka tugas orang tua itu adalah bagaimana ketika mendampingi anak, sungguh-sungguh dengan sadar, saya mau mendampingi anak tetapi bersama Tuhan Yesus. Yang karenanya sikap-sikap saya harus saya perhitungkan betul. Karena apa? Karena juga dilihat oleh Tuhan Yesus. Itu kalau saya mengacu ke soal tadi, jangan takut. Lalu yang tadi juga disinggung oleh Pak Andri mengenai khawatir. Di kitab suci itu juga ada kata khawatir. Jangan khawatir, lihatlah burung di udara. Nggak mencari makan juga hidup. Tuhan menyediakan. Ini isinya sama. Jangan khawatir dengan anak. Jangan khawatir dengan kemampuan diri kita. Dengan catatan, kalau kita memang memperhitungkan Tuhan yang selalu beserta. Maka tidak heran kalau orang tua itu juga tidak sedikit sekarang ini yang memang dengan tekun membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Juga dalam hal mendampingi anak. Kitab suci sabda Tuhan adalah Tuhan yang beserta, yang mudah dipahami, didengarkan, diketahui pesannya terhadap kita, supaya nggak tersesat. Orang-orang tua yang punya ketekunan membaca, merenungkan kitab suci sabda Tuhan untuk menimba inspirasi yang baik di dalam mendampingi anak, tentu berbeda dengan orang tua yang dalam mendampingi anak nggak pernah membaca, merenungkan kitab suci. Betul nggak? Betul. Karena apa? Karena pada akhirnya yang kita baca, yang kita renungkan itu akan berpengaruh. Kalau kita hanya membaca dan merenungkan WA, yang mana kita tahulah kualitas yang ada di WA itu seperti apa sih, kita semua tahu. Berbeda dengan sabda Tuhan. Nah, kalau kita sungguh memperhitungkan Tuhan, termasuk Tuhan yang sabdanya itu mudah sebenarnya kita baca dan kita renungkan, maka memang betul sekali yang dikatakan, jangan takut, jangan khawatir. Saya mengacu ke kitab suci.